pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Jeki. Saya berasal dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Di sini saya akan membuat video tentang deklarasi anti korupsi. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu korupsi. Nah, korupsi ini dalam bahasa Latin yaitu corruption. Nah, korupsi adalah perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, kemudian suap menyuap dan sebagainya. Korupsi ini berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik di aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bahaya korupsi bagi kehidupan manusia ini diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga empedunya harus melakukan cuci darah terus untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang selanjutnya bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, bentuk-bentuk korupsi yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Nah, pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dan dengan penjara seumur hidup dan dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan didenda paling sedikit ini 200 juta dan paling banyak ini 1 miliar. Nah, yang kedua, suap menyuap. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit ini 1 tahun dan paling lama ini 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit ini 50 juta, paling banyak 250 juta. Setiap orang memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nah, yang ketiga ini penggelapan dalam jabatan. Di sana dijelaskan pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit ini 150 juta, paling banyak ini 750 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemerasan. Untuk bentuk-bentuk korupsi yang keempat adalah pemerasan.
Nah, di sana pasal 12 dijelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun, dan dipidana dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak yaitu 1 miliar. Kemudian yang selanjutnya perbuatan curang. Nah, pasal di sana dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 7 ayat 1 dijelaskan dipidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak itu 350 juta. Pemborong atau ahli bangunan yang waktu membuat bangunan atau penjual bahan penggunaan yang ada pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, yang selanjutnya saya mengambil langkah cara pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya. Kemudian penyempurnaan sistem pelayanan publik. Yang selanjutnya peningkatan kinerja aparat pelayanan publik. Kemudian peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik dan peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik dengan kegiatan prioritas sebagai terlampir dan matriks, memperkuat transparansi, kemudian ada peningkatan pengawasan terhadap publik dan pengolahan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di dalam bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada yang pertama, penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara. Yang kedua adalah penyempurnaan sistem produsmen atau penggadaan barang atau jasa pemerintah, dan penyempurnaan sistem manajemen SDM aparatur negara dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Nah, selanjutnya kesimpulan dari saya berdasarkan uraian yang dapat saya dijelaskan atau disampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan korupsi agar selalu kompak dan sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga
terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum bagi prioritas, meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang. Ya, meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi serta kompresif terhadap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya Andri, selamat pagi, salam Pancasila.